Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mendemokan perintah-perintah dasar Linux. Sebelumnya kelompok 7 sendiri terdiri dari saya Putri Indrianti dengan NPM 2115061023. Kemudian ada saya Arbian Alif Pritama dengan NPM 21550611013. Saya Fani Febrianto dengan NPM 2115061061. Bill Valentinov dengan NPM 2115061073. Saya Chandrika Gita Permata dengan NPM 2155061010. Langsung saja kita akan mendemokan perintah dasar dari Linux. Oke, perintah yang kita gunakan untuk melihat direktori yang sedang aktif pada saat ini, yaitu kita bisa menggunakan perintah dasar Linux, yaitu pwd. Nah, di sini langsung saja ketikan pwd. Nah, kemudian di sini akan muncul direktori yang sedang aktif. Di sini terlihat bahwa direktori yang aktif yaitu direktori home/Putri Indrianti. Kemudian, jika kita ingin masuk ke dalam direktori yang kita inginkan, kita juga bisa menggunakan perintah dasar Linux berupa cd. Di dalam perintah cd ini juga terdapat sub-sub perintahnya. Misalkan di sini saya ingin masuk ke dalam directory home, di sini saya bisa mengetikkan perintah cd titik-titik. Nah, di sini artinya bahwa saya sudah bisa masuk ke directory home. Kemudian jika saya ingin melihat apa saja sih yang ada di dalam directory home ini, maka kita bisa menggunakan perintah dasar Linux yaitu berupa ls. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di dalam direktori home ini terdapat file berupa Putri Indrianti. Kemudian di ls ini juga memiliki beberapa sub-sub perintah. Di antaranya yaitu sub perintah ls strip all. Nah, di sini berfungsi untuk melihat isi secara keseluruhan dari directory home secara mendetail. Di sini bisa kita lihat isi dari directory home-nya. Baik, di sini saya akan mendemokan beberapa perintah untuk Linux, perintah dasar Linux. Yang pertama saya akan mendemokan perintah ps. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan screenshot yang sedang berjalan. Kemudian saya akan mendemokan perintah date. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu. Ini menurut jam luar negeri sepertinya. Masih jam 5 nih. Kemudian saya akan mendemokan perintah clear untuk membersihkan terminal ini. Baik, sekian pendemoan dari saya. Di sini saya akan mendemokan perintah dasar Linux yang pertama yaitu man. Man itu fungsinya untuk menampilkan buku manual dari sebuah perintah. Kita coba dengan misalnya kita ingin melihat apt itu man apt. Nah, di sini dia menampilkan manualnya dari perintah apt. Perintah apt itu apa? Perintah apt itu adalah perintah untuk menangani masalah package manager Ubuntu. Nah, kemudian yang kedua yaitu perintah help. Misalnya kita ingin melihat apt help. Hal ini berfungsi untuk sama fungsinya seperti man, yaitu melihat panduan, tapi dia lebih ringkas. Oke, kita lihat. Nah,
Ini merupakan tampilan dari help. Dia lebih ringkas daripada man, tapi fungsinya sama. Kemudian sudo ini berfungsi untuk menjalankan program sebagai user root atau super user. Kita jalankan, ini akan meminta password dari akun kita. Setelah kita masukkan, dia akan tampilan seperti ini. Dia sudah menjalankan akun kita sebagai super root. Saya Chandrika Gita Permata. Di sini saya akan mendemokan perintah dasar Linux. Yang pertama ada echo, yang kedua ada history, dan yang ketiga ada ifconfig. Yang pertama itu adalah perintah dasar echo. Perintah dasar echo ini berfungsi untuk menampilkan baris teks. Yang namanya baris berarti kan hanya satu baris gitu, berarti hanya sebuah kalimat, bukan sebuah paragraf. Jadi kita pertama akan memasukkan perintah dasarnya dahulu, yaitu echo, selanjutnya spasi, kita baru masukkan kalimat yang kita inginkan. Misalkan, ini adalah tugas dari sistem operasi. Nah, di bawahnya langsung memunculkan ini adalah tugas dari sistem operasi, selesai sistem jadi typo. Nah, apa aja? Selanjutnya itu ada history, perintah history. Perintah history itu seperti namanya, yaitu history yang artinya riwayat. Berarti jika kita enter, perintah ini akan menampilkan perintah-perintah apa aja yang telah kita gunakan tuh dari awal sampai hingga akhir ini. Ini perintah awal yang aku gunakan sampai akhir, yaitu tadi perintah apa tadi? History, ya kan? History. Dan yang terakhir itu adalah perintah ifconfig. Perintah ifconfig ini yaitu berguna untuk menampilkan sebuah IP. Sebuah IP yang kita gunakan, IP server yang kita gunakan untuk memasuki putih ini gitu. Kalau putih ini, aplikasi putih ini kita input IP-nya, itu nggak akan bisa masuk ke tampilan seperti ini. Dan IP-nya yang mana dari banyaknya ini, mana IP-nya, yaitu yang di atas, yang inet ini dan yang ini nih. 192.168.1.7, yaitu IP server punya saya, punya diriku. Jadi mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar dari Linux. Mungkin saya akan menjelaskan 3 perintah dasar dari Linux. Yang pertama adalah move, yang berarti kita akan memindahkan filenya. Yang kedua adalah remove, untuk berfungsi untuk menghapus file, dan find untuk mencari file. Oke, langsung saja kita akan masuk ke servernya. Karena di sini saya sudah menyiapkan server saya, jadi saya tinggal load untuk masuk ke server saya. Sini saya harus login terlebih dahulu. Nah, jika sudah login, kita akan melihat ada beberapa direktori aktif di dalam server saya ini. Dengan cara ketik ls. Nah, di sini sudah ada 2 direktori aktif di dalam server saya. Ada IE dan ada tes. Jadi yang pertama kita akan mencoba perintah move untuk memindahkan file. Jadi kita akan masuk ke direktori IE terlebih dahulu.
Nah, jika sudah masuk, kita akan mengecek ada atau tidaknya folder di dalam sini. Nah, di sini ada dua folder yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah coba.txt, yang kedua adalah halo.txt. Nah, di sini saya akan memindahkan coba.txt ini dari direktori IE ini ke direktori test dengan perintah move atau mv. Dan kita akan mengetikkan nama filenya, kemudian nama alamat yang ingin dituju untuk memindahkan file tersebut. mv coba.txt kemudian masukkan alamat yang ingin kita tuju di home, kemudian masuk ke direktori tes, enter. Nah, jika sudah begini, berarti perintah move tadi sudah berhasil dijalankan. Sekarang kita akan mengecek di IE ini tadi, apakah coba.txt ini sudah berhasil kita pindahkan ke direktori tes atau belum dengan perintah ls. Nah, dapat dilihat di sini bahwa coba.txt tadi sudah tidak ada di dalam direktori IE tadi. Dengan demikian, coba.txt tadi sudah berpindah dari yang awalnya di direktori IE, sekarang berada di direktori tes. Kita akan membuktikannya dengan melihat isi dari direktori tes tersebut. Kita kembali. Nah, jika sudah di sini, kita akan mengetikkan perintah ls untuk mengecek file kita tadi. Nah, dapat dilihat bahwa coba.txt tadi sudah berpindah dari yang awalnya di direktori IE, kemudian sudah berpindah di direktori tes ini. Ini dia. Nah, dengan begitu, perintah move tadi sudah berhasil kita jalankan. Yang kedua itu adalah perintah remove. Perintah remove ini berfungsi untuk menghapus file yang ada di direktori itu. Kita akan menghapus file coba.txt ini. Kita coba perintah rm atau remove nama file yang ingin kita hapus, yaitu coba.txt. Enter. Nah, jika sudah begini, berarti perintah remove tadi sudah berhasil dijalankan. Dengan demikian, coba.txt ini tadi sudah terhapus dari direktori tes tadi. Nah, kita akan coba, kita akan buktikan apakah benar terhapus atau tidak. Kita cek. Nah, di sini coba.txt-nya sudah tidak ada lagi. Berarti perintah dari remove tadi sudah berhasil kita jalankan. Kemudian yang terakhir itu adalah find. Find itu berfungsi untuk mencari file di dalam direktori tersebut. Contohnya, kita ingin mencari bnn.txt tadi di dalam direktori tes. Pertama, kita akan mengetikkan perintahnya, yaitu find, kemudian nama filenya tadi. Nah, jika bnn.txt ini sudah tampil di sini, berarti perintah find ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.